few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan tugas Superlab CCNA. Nah, teman-teman, di sini kita bakal langsung mulai aja untuk mengerjakan Superlab 1. Nah, di sini ada topik, ada field dan trunking, port face, router on stick, switch virtual interface, DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan web server. Nah, di sini ada part 1 yaitu basic configuration. Di sini kita harus mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Jadi kita langsung saja konfigurasi, kita coba dari sebelah kiri ya teman-teman. Kita buka tab CLI, lalu kita ketikkan enable konfigurasi terminal, lalu hostname-nya yaitu switch 4. Lalu enable secret-nya yaitu SID. Lalu kita ke multi-layer switch, tab CLI, di sini kita ketikkan enable konfigurasi terminal, hostname yaitu MLS2, lalu enable secret-nya SID. Lalu kita ke router yang kedua. Sini ke tab CLI. Hostname-nya router 2 dan enable secret-nya SID. Lalu ke router yang pertama. Hostname-nya router 1. Lalu enable secret-nya SID. Router yang ketiga. Di sini di switch 3, lalu enable secret SID. Lalu kita ke sini MLS2, MLS1. Hostname-nya MLS1, enable secret SID. Lalu ke switch yang pertama, SID. Lalu yang terakhir ini di switch yang kedua, and connect hostname-nya switch 2, lalu enable secret yaitu SID. Nah, di sini kita sudah mengubah hostname dan enable secret-nya di semua router dan switch. Lalu yang part 2 itu kita bakal membuat VLAN dengan nama yang tertera di display, lalu mengkonfigurasi port face, konfigurasi SPI dan DHCP server. Jadi kita bakal langsung saja masuk ke switch yang kiri. Sini kita bakal buat VLAN 10. Karena di sini kita bisa lihat ada VLAN 10, 20, dan 30.
name VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20. Nah, setelah itu di sini kita bakal masukkan port-portnya. Interface range FA0. Nah, di sini kita bisa lihat ini FA02. Lalu di sini kita lihat FA03. Lalu ini 4, 5, 6, dan 7. Interface FA02 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu kita ketikkan spanning tree port face. Lalu kita masuk ke interface range FA0 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu spanning tree port face. Lalu masuk ke interface range FA06 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu spanning tree port face. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi di switch yang pertama. Lalu di sini interface FA01-nya kita ubah menjadi terang. Interface FA01, switch port mode terang. Lalu switch port terang VLAN 10 sampai 30. Jadi kita menerangkan dari VLAN 10 sampai VLAN 30. Lalu kita buka multilayer switch-nya. Sini kita buat VLAN 10, lalu name-nya VLAN 10, lalu VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30. Lalu kita bakal masukkan port-portnya, teman-teman. Di sini kita lihat ini port 23 dan 45 ke VLAN 30. Oke. Kita masuk ke interface range FA0 2 sampai 3. Benar kan? 2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu spanning tree port face. Lalu masuk ke interface range FA0 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu spanning tree port face. Nah, di sini kita lihat untuk FA1-nya kita terangkan dulu. Interface FA01, switch port terang encapsulation.1q. Switch port. Ini ada typo ya, teman-teman. Lalu switch port mode terang. Lalu kita masuk juga ke interface FA06, switch port terang encapsulation.1q, switch port mode terang. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi. Kita bakal masukkan IP ke VLAN-VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita exit, kita masuk ke interface
VLAN 10, lalu tambahkan IP yaitu 192.168.10.1, karena di sini sudah disediakan ya teman-teman untuk hook IP VLAN 10, 20, dan 30. Kita masuk lagi, lalu subnet masknya titik 0, exit, lalu interface VLAN 20. Ini kita ulang sampai ke VLAN 30 ya teman-teman. 168.20. Nah, setelah itu di sini kita bakal membuat IP DHCP di multi-layer switch. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu network yaitu 192.168.10.0, 255.255.25.0, lalu default routernya 192.168.10.1, dan DNS servernya 192.168.90.2. Karena di sini sudah ada ya teman-teman untuk DNS servernya yaitu 192.168.90.2. Lalu exit IP DHCP pool VLAN 20. Ini kita ulang sampai VLAN 30 ya teman-teman. Default routernya ini typo, maaf. Lalu DNS 192.168.90.2. Lalu kita network yaitu 192.168.30.0 dan subnet masknya titik 0. Lalu default routernya 192.168.30.1 dan DNS servernya 192.168.90.2. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan IP DHCP excluded address 192.168.10.1. Ini agar IP-nya tidak terpakai lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung cek untuk IP-nya apakah sudah dapat. IP DHCP-nya kita coba lihat di VLAN 10. Sini sudah successful, lalu kita coba lihat di VLAN 20. Desktop, IP configuration. Nah, di sini juga sudah successful, lalu di VLAN 30 kita lihat apakah berhasil. Dan di sini kita lihat sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita bakal mengkonfigurasi di part 4 ya teman-teman. Di sini kita bakal buat VLAN, mengport face, lalu konfigurasi router DHCP server, lalu mengkonfigurasi manual server 1 dan 2, lalu memasukkan IP ke router. Pertama, kita bakal masuk ke switch yang ketiga. Di sini kita N. Lalu passwordnya itu SID. Nah, di sini kita ketikkan conft. Lalu kita buat VLAN dulu ya teman-teman. Di sini ada VLAN 80 dan VLAN 90. VLAN 80 namanya VLAN 80. Lalu VLAN 90. Setelah itu di sini kita bakal masukkan interface-nya ya teman-teman.
Kita lihat di sini 2, 3, 4 ya teman-teman. 2 sampai 4, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 80. Lalu jangan lupa span entry port fast. Lalu interface range FA 05 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90. Lalu span entry port fast. Nah, setelah itu di sini kita lihat dulu. Oke, di sini 4 sampai 5 ya, teman-teman ternyata. Sini kita hapus dulu. Kita masuk ke interface FA 04 sampai 0, 5 sampai 6. Interface range FA 05 sampai 6. No switchboard access VLAN 90. Lalu ke interface range FA 1, 2, 3 yang namanya 1, 2, 3. Oke, interface range FA 02 sampai 4. No switchboard access VLAN 80. Kita coba lihat to show VLAN. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman untuk portnya. Jadi kita konfigurasi ulang. Kita masuk ke interface range FA 01 sampai 3. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 80. Baru span entry port fast. Lalu kita ke interface range FA 04 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 90. Setelah itu kita masuk ke interface FA 06, switchboard mode terang. Lalu kita terangkan terang VLAN 80 sampai 90. Nah, di sini sudah diterangkan. Lalu kita masuk ke router yang ketiga. Di sini kita N, lalu passwordnya. Di sini kita masuk ke interface klik 01 yang mengarah ke switch ya teman-teman. Lalu no shutdown. Lalu di sini kita bakal membuat sub interface. IP address 192.168.80.1. Lalu ke interface gig 00.90 IP address. Kita belum memasukkan encapsulation ya teman-teman. Oke, ini typo ya teman-teman. Kita no interface kita Oke. Interface gig 01.80 encapsulation .1q 80. Baru IP address 192.168.80.1. Lalu ke interface gig 01.90 encapsulation .1q 90.
IP address-nya 192.168.90.1. Nah, setelah itu di sini kita bakal membuat IP DHCP untuk VLAN 80 saja ya, teman-teman. Interface IP DHCP pool VLAN 80 network 192.168.80.0. Lalu default routernya 80.1 dan DNS-nya 192.168.90.2. Oke, di sini kita bakal IP DHCP excluded address itu 80.1. Nah, di sini kita bakal coba cek apakah sudah masuk IP DHCP-nya ya, teman-teman. Kita lihat di PC 22. Kita coba lihat. Nah, di sini DHCP request successful ya, teman-teman. Lalu kita bakal setting di server 1 dan server kedua. Kita buka yang server pertama. Lalu ke desktop. IP configuration. Nah, di sini kita bakal tambahkan IP 192.168.90.2. Lalu subnet mask-nya kita ubah ini ya. Jadi default gateway-nya itu 192.168.90.1. Lalu DNS-nya kita masukkan 90.2. Lalu kita lanjut ke server yang kedua. Lalu kita ke desktop, IP configuration. Sini kita isi juga 192.168.90.3. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi. Kita bakal langsung konfigurasi saja di router-router ini ya, teman-teman. Kita masuk dulu ke router yang ketiga. Kita masuk ke interface G00. Kita lihat di sini IP-nya 10.10.10.6. Yaitu shutdown dulu. Lalu IP address yaitu 192.10.10.10.6. Lalu di sini 252. Oke, sini sudah. Kita masuk ke router pertama. Dan lalu passwordnya SID. Lalu konfigurasi terminal. Interface range key 0 sampai 1 shutdown dulu. Nah, setelah shutdown di sini kita bakal tambahkan IP ke interface key 01 dulu. Itu 10.10.10.5. Lalu ke interface G00, IP address-nya 10.10.10, kita lihat 1. Di sini ada typo ya, teman-teman, maaf. Lalu kita masuk ke router yang
router 2 and SID range G0092 no shutdown. Oke, setelah itu kita masuk ke interface di 00 dulu. Kita lihat IP-nya 10.10.9. IP address 10.10.10.9. Lalu ke interface X interface G01 IP address 10.10.10.2. Di sini subnet busnya 252. Interface G02 10.10.10.13. Oke, udah ya teman-teman. Untuk di root yang kedua, kita masuk ke MLS 1 dulu. Bener ya kan? Lalu kita ketikkan interface FA03. Nah, di sini kita harus ketikkan no switch port, baru kita tambahkan IP address 10.10.10, di sini 14. 255.255.255. Oke, udah. Di sini kita buka multi-layer switch 2. Kita lihat ini interface FA06. Nah, switch port, lalu IP address-nya 10.10.10.10. Nah, di sini kita sudah menambahkan untuk IP-nya ya teman-teman di semuanya. Lalu di sini kita bakal mengrouter OSPF ya teman-teman, agar mereka bisa saling berkomunikasi. Kita ketikkan router OSPF 1. Lalu networknya di sini yaitu 10.10.10.4. Salah ini pakai wildcard max-nya. Area 0. Lalu network yang di VLAN-nya teman-teman, VLAN 80 dan VLAN 90. Networknya itu 92, 198.80.0, 0.0.0.255, area 0. Di sini kita ubah. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita ke router yang pertama. Di sini juga kita bakal mengrouter OSPF. Networknya di sini kita lihat yaitu ada 10.10.10.4, 0.0.3, area 0. Lalu ada 10.10.10.0 juga ya. Lalu kita ke router yang kedua. Router SPF 1. Networknya yaitu 10.10.10. Terlihat di sini 0, 8, dan 12. 0, 8, dan 12 ya teman-teman. Oke, udah. Kita ke multi-layer switch 1. Nah, di sini kalau mau mengrouter SPF, di sini kita ketikkan dulu IP routing ya, teman-teman. IP routing. Lalu baru kita ketikkan router SPF 1. Nah, networknya yaitu 10.10.10 10.10.12
lalu 0.3 area 0. Lalu network lagi, ini untuk VLAN 40-70 nya kita masukkan ya teman-teman. 40.0 255 area 0. Ini kita ubah menjadi 50. Oke, udah. Di sini kita lanjut ke multilayer switch 2. Kita ketikkan IP routing, lalu router SPF1, networknya 10.10.10.8. Network lagi, di sini kita masukkan VLAN 10 sampai 30 ya teman-teman. Kita ubah di sini menjadi 20. Ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengrouter ISPF ya teman-teman. Lalu di sini kita bakal lihat dulu. Ini udah. Lalu di sini di part 7 kita harus membuat konfigurasi DNS server dan web server di server 2. Oke, kita langsung masuk ke server pertama. Ke service, lalu DNS. Nah, di sini kita bakal membuat DNS service dengan nama academy.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Oke. .id Akademi Sekolahan.id, lalu IP-nya 192.168.90.3. Kita add, lalu kita buat lagi yang di type-nya cname. Namanya di sini www.akademi.sekolahan.id. academy.sekolahan.id. Kita add. Nah, setelah itu kita masuk ke server 2, kita bakal membuat web server. Kita ke service, lalu ke HTTP. Sini kita ubah yang index HTML-nya. Kita ubah yang welcome to Cisco packet tracer-nya menjadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Welcome to Akademi Sekolahan ID. Sekolahan ID. Lalu di sini jangan lupa kita harus save dulu ya teman-teman. Kita save. Nah, di sini kita klik yes. Sini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Kita bakal coba dulu ya teman-teman untuk nge-ping atau konektivitas ke server. Kita buka PC 22, coba. Sini sudah ada IP-nya.
Kita coba di web server. Kita bakal coba ping dan akses ke akademisekolahan.id. Kita tunggu dulu ya teman-teman, karena untuk membuka web browser ini butuh waktu. Nah, di sini kita coba ketikkan akademi.sekolahan.id. Kita coba go. Di sini apa kita salah mengetikkan? Coba ping ke 90.3 ya. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Jadi ini juga sudah berhasil menjadi welcome to akademisekolahan.id. Nah, lalu yang terakhir part 8 itu configure access list. Di sini kita harus memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server, berarti ke VLAN 90 ini ya teman-teman. Lalu kita menggunakan ID access list 101, lalu mencoba konektivitas dari VLAN 10 dan 60 tidak dapat mengakses server ya teman-teman. Kita bakal coba dulu ya teman-teman dari VLAN 10 ke 60. Jadi perbandingan gitu ya teman-teman. Kita coba kirim dari VLAN 10 ke server. Nah, di sini sudah successful teman-teman, tapi kita bakal blokir, jadi bakal failed ya teman-teman. Kita masuk ke router ketiga. Nah, di sini kita ketikkan access list 101 deny, karena kita akan blokir, deny IP 192.168.10.0, lalu wildcard max-nya, lalu IP tujuannya yang akan memblokir itu 90.0.255. Oke. Di sini kita ubah juga untuk VLAN 60 ya teman-teman. Lalu kita buat access list 101 permit IP ini. Oke, udah. Lalu kita masuk ke interface di 01.90. Lalu IP access group 101 out. Nah, di sini sudah, kita bakal coba mengirim paket ya teman-teman dari VLAN 10 tadi ke server. Nah, di sini tuh bakal failnya ya teman-teman, karena sudah aksesnya itu sudah diblokir. Kita coba dari VLAN 60. Oke, bentar kita coba lihat dulu. Ini ada IP-nya atau belum? Oh, ada. Nah, di sini juga bakal failnya teman-teman, karena sudah diblokir aksesnya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi akses list yang part 8. Nah, di sini bisa kita lihat juga completion-nya ini sudah 100%. Kita bisa coba lihat di check result. Nah, di sini ada bacaan congratulations on completing this activity. Di sini kita sudah berhasil. Dan di sini kita bisa lihat untuk
tasknya sudah kita kerjakan ya teman-teman. Nah, oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk mengerjakan Superlab Cisco CCNA 20301 ya, teman-teman. Nah, itu dia presentasi tugas Superlab dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.